Selamat sore dan selamat datang di Bohemian Bloom Party Harper Premier Nagoya Batam. Kami yang akan mengarahkan acara ini langsung. So sit and relax and have a good time. All crew standby. Audio standby. Lighting standby. Grafik standby. Show standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Setahun yang lalu, kami datang ke tempat yang masih kosong. Banyak yang belum ada. Kamar belum jadi, lobi masih kosong, bahkan nama Harper Batam pun masih baru terdengar. Tapi satu hal yang pasti, semangat kami waktu itu sudah sebesar sekarang. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your... Pertama sekali itu datang ke Harper di tanggal 1 Juli 2024, saya baru landing di bandara. Di saat saya datang ke hotel ini, keadaan hotel ini masih kosong. Berkantornya sementara masih di office owning dengan segala kondisi yang ada. Satu sisi saya masih harus ada tanggung jawab di Five karena masih ngerangkap di Five, dan satu sisi saya juga harus men-follow up orderan yang ada di Harper ya. Pertama kali melihat kitchen yang berdebu. Kamar, terus meeting room yang mana itu semuanya penuh dengan barang-barang yang mesti kita rapikan. Nah, kemudian kita masuk tuh hanya berdua bekerjanya. Padahal di ABHR di tanggal 31 itu saya masuk sore. Paginya saya langsung suruh ke Harper, dan itu pun cukup singkat waktunya, last minute, saya tidak ada istirahat. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. Momen yang paling berbekas itu ya momen pada saat tim pre-opening, karena di situ saya sama sekali nggak kenal nih sama teman-teman pre-op yang lainnya. Saya harus mencoba berbaur, kemudian mencoba mengenal satu sama lain dari personalitinya, kemudian karakteristiknya. Tapi ada satu hal yang mungkin saya ingat nih, yang dimana itu pertama kali saya merasakan leadershipnya seorang pemimpin. Wah, walaupun dia udah nggak di sini, tapi base jiwanya bisa saya terapkan di tempat selanjutnya maupun di sini juga. Di saat saya melakukan persiapan kamar untuk photo taking di esok harinya, kebetulan saya prepare di sekitar jam 12 malam di kamar lantai 10. Pas di tengah-tengah gedung hotel ini. Di saat sekitaran jam 12:30 terjadi insiden mati lampu satu gedung. Dan di saat itu saya keadaannya hanya berdua dengan teman saya, dan di gedung ini masih kosong dan nggak ada penghuninya. Dan kami merasa sangat ketakutan, apalagi saat itu memperingati malam satu suro. Saya lupa itu H-2 apa H-3. Dipanggil Pak Dedi tuh sama semua HOD di atas di Swarga. Ditanyain dari masing-masing sisi itu departemen apa yang belum. Kebetulan pas kena di saya nih, Bar, store lu gimana? Apa isinya? Masih kosong dong. Barang-barang kitchen tuh kayak food-foodan, kayak mie, beras, minyak goreng, kayak food-food punya kitchen lah. Itu masih belum ada saya order. Tahu nggak Pak Dedi bilang apa? Nggak mau tahu, Bar. Sore ini gua harus dapat info dari lu, semua barang di store tuh harus ada. Wah, putar otak dong. Ini gimana nih? Makanya ya beruntungnya itulah ada relasi teman-teman purchasing, jadi mereka pada bantu. Ini kesini bang, ini kesini bang, ini kesini bang. Mereka bantuin, ini order kesini bang. Ya, saya kejar di hari itu juga. Alhamdulillah sore ya Pak ya.
langsung sore itu barang itu pada datang, beras, ya sembako yang untuk hotel lah intinya, untuk barang-barang hotel. Sampai sore itu, malam sore itu langsung saya susun, saya rapiin store, susun isi semua. Ya raknya yang rak store tadi yang tadinya itu kosong, terisi semua. Ya saya videoin, saya report ke Pak Hari untuk di report ke Pak Dedi. Ya gimana? Pak Dedi udah ngomong seperti itu kan? Ya ya harus sore harus sudah selesai. Ya alhamdulillah kami berdua saling susun bantu terpenuhi juga akhirnya. Rekrutmen gaya gerilya gitu ya dari Bapak. Jadi rekrutmen secara diam-diam gitu. Saya diminta untuk cari beberapa sales yang memang dari hotel-hotel yang oke performance-nya menurut kami. Jadi akhirnya saya sudah dapet tuh pertama kali satu sales. Terus saya ingat banget waktu itu tuh mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum hotel mau opening ada tamu inspeksi ya dari UNP ya, Universitas Negeri Padang. Itu kan kemarin ceritanya mereka mau masuk bisnisnya itu di hari pertama tanggal kita opening kan. Jadi mereka tuh datang dari jauh dari Padang, inspeksi dengan kondisi hotel yang masih berantakan kayak gitu ya. Yang gongnya itu waktu pas Golkar, yang benar-benar dah siap mau datang tapi ternyata kapasitas benar-benar belum memadai Mbak. Jadi itu Iya benar-benar. Iya. Tapi fun fact-nya adalah hari pertama, bulan pertama kita opening, kita berapa service charge-nya? 5 jutaan kan, 5 jutaan. Jadi itu hal yang sangat luar biasa gitu. Kita pertama kali bulan pertama kita opening service charge-nya udah 5 juta dengan revenue yang meletup jauh di atas budget. Bener-bener. Itu luar biasa. Jadi semuanya terbayar, lelah kita semuanya pada saat kita opening semua terbayar dan semua karyawan happy. Walaupun dengan makan nasi kotak yang lainnya kekurangan, kadang ada lauknya nggak ada, terus pilih-pilih gitu. Masa-masa pre-opening itu masa-masa yang dibilang sedih nggak juga sedih, dibilang seru, sangat seru banget. Sedihnya itu ya kita memang benar-benar dari awal, dari ibaratnya menanam itu benar-benar dari biji, dan alhamdulillah selama setahun ini kita bisa merangkai menjadi pohon. Di situ ada bunganya, di situ ada buahnya. Terus sih. Besok kerja kita ngapain ya? Bet, nggak ada lagi ya? Iya, nggak ada lagi. Lobby mau dibersihin, tanggung karena barang masih akan datang. Betul. Terus ada info kontainer akan datang, bed akan naik. Betul. Ya udah tungguin sampai makan siang nggak ada juga. Akhirnya sore pun juga nggak ada. Mundur ke besok. Kita coba cross check, rupanya kontainer udah sampai di Batu Ampar, tetapi masih tertahan karena masih ada unit depan kontainer kita yang belum keluar. Betul. Waktu makan ini kan, jadi anak-anak housekeeping itu kan kalau makan itu dia kan menunya itu aja. Jadi ada nama anak training waktu itu Atep dari Jawa ya, sama Mulyanto. Mereka ini awalnya bercanda tapi dianggap serius sama si Atep itu. Waktu itu Mulyanto bilang, karena waktu itu dia habis gajian dari MCH, karena kan di sana kan masih gajian. Jadi disuruhnya lah Atep itu sama Mulyanto pesenlah 2 ekor ayam ricis. Waktu itu lagi promosi ya, 2 ekor ayam ricis itu kan waktu itu harganya ayam utuh itu kalau nggak salah sekitar 130 karena harganya 150, ada promo. Jadi suruhlah beli 2 ini apa namanya, pesen di GoFood. Udahlah Bang Ojek. Jadi rupanya sama Atep tuh betul-betul dipesan. Itu apa namanya, ayam itu sampailah di bawah, telepon mereka kan, orang Gojeknya itu. Nah si Atep ini panik dia kan, saya nggak ada bawa uang loh ini kan. Habis itu kan 250 itu 260 2 ekor ayam. Nah akhirnya si Atep tuh nyari saya kan. Nah nyari saya, untung waktu itu saya masih ada kan. Nah awalnya bercanda tapi malah dianggap serius. Jadi Mulyanto itu kan orangnya kan kayak nggak merasa, orangnya kan kayak polos gitu, orang dilihatnya kita lagi bercanda dia kayaknya serius pula. Jadi di situ udahlah akhirnya saya bayar. Jadi yang satu saya suruh makan, ke yang lain satunya saya bawa pulang, Pak. Dan saya bawa pulang
Saya info sama istri saya nggak usah masak, ya kan. Saya pura-pura nanti saya beli lauk gitu kan. Sampai rumah lah, jadi anak-anak saya itu seneng kali dapat ayam kan, padahal itu sebenarnya nggak sengaja kan, tapi dianggap istri saya, "Mama, so sweet," ya kan. Tanpa ngomong, ya itulah pengalaman yang sampai sekarang saya masih ingat lah. Datang itu cuman ngangkat TV, dorong-dorong TV dari gudang ke hotel tetangga kita, hotel sister kita. Habis seperti itu, habis dari ngantar TV ke hotel sebelah, sudah disetting, bawa lagi ke hotel sini. Jadi saya mondar-mandir kerjanya, ya. Terus kalau untuk dulu waktu masih berdua ya, sebenarnya nggak berdua sih, saya sangat merasa kesendirian karena bapak saya ini nanti saya bantuin kata dia, tapi dia dipanggil vendor ya, mungkin karena ini kan urusan gimana jadi saya kebanyakan kerja sendirian, saya kemana-mana sendiri, pokoknya ya sampai keringat itu masuk ke mata dia, saking pedihnya ini. Keringat itu sampai udah masuk ke mata. Terus ada yang paling nggak bisa saya lupain sebenarnya. Saya itu pas waktu hotel mau buka, saya hampir sebulan tidak pulang. Itu real memang berdua. Saya sering bilang, kapan ditambah orang gitu kan. Besok saya bilang, besok hari ini udah ada orang, belum, besok lagi, sampai mungkin hotel itu Udah mau buka baru ditambah. Jadi siapa yang bilang nggak boleh nambah nih? Adalah bapak itu, nggak usah disebut lah namanya. Jadi saya ambil ada 2 anak training yang udah kita jadikan DW, dari dia nggak bisa apa-apa sampai dia bisa cleaning ngasih keset sendiri, itu anak training, bukan staff istilahnya, karena itu termasuk pekerjaan yang susah, tapi mereka tuh bisa. Jadi saya mau buat generasi baru seperti itu. Itu hal yang nggak akan pernah saya lupain, dan ternyata itu berhasil kita implementasikan di hotel kita ini. Contoh lah, kita minta buat workshop ya, misalnya motong besi itu kita bangun workshop mungkin seminggu. Dulu itu workshop itu sampai diejein mau bikin gudang semen, saking besinya besar-besar. Adalah seseorang yang bilang mau dibikin gudang semen ya. Tapi dengan kekompakan kita sampai kita dapat best workshop se-archipelago. Itu Mulai nyombong deh Pak, sesuai sama moto Bapak yang Bapak bilang kemarin. Ada orang yang emang sombong ya, suka meninggi. Kalau ya kita meninggi tapi kan memang sesuai fakta gitu kan. Bapak mau buat apa ya, kita tim ya, insya Allah lah, insya Allah selagi sampai ada pepatah mengatakan dulu chip saya itu sebelum bekerja di sini, engineering itu semua apapun yang diminta itu engineering pasti bisa, kecuali menghidupkan orang mati, bahasa ininya lah. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the Dalam satu kata, mungkin kalau satu kata kayaknya kurang ya, tapi karena permintaannya satu kata, Harper itu adalah rumah. Satu kata buat Harper dari saya adalah kehangatan. Kunci kesuksesan di hidup saya. Harper itu anggap aja kayak rumah kedua. Keluarga. Menanam sebuah pohon, di pagi hari, siang harinya kita siram, sorenya kita petik, dan malamnya bisa kita nikmati. Begitulah sekiranya. Satu kata dari saya, Harper itu wonderful. Optimis. Satu katanya itu terbaik. Satu kata untuk Harper sih, bokeh. Bokeh bukan berarti hotelnya kekurangan uang ya, cuman untuk pendapatan tim engineering karena nggak ada komplainan, jadi tidak pernah mendapatkan tip. Pak, dia sombong lagi deh Pak. Kan memang kenyataannya. Dari 0 sampai 1 tahun ini, kami belajar. Tertawa
dan tumbuh bersama. Harper bukan hanya tempat kerja, tapi rumah kedua. Selamat ulang tahun yang pertama, Harper Batam. Kita baru mulai.